wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Holijah dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4 STI Al-Badar Cipulus Purwakarta. Baik, nah di sini saya akan mewawancarai salah satu petani yang ada di daerah saya, yaitu di Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta. Maka dari itu, yuk mari kita ikuti bersama. Assalamualaikum Bapak. Salah. Maaf Bapak, apakah saya boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Baik Bapak, mohon maaf sebelumnya, saya Siti Holijah, salah satu mahasiswi STI Al-Badar Cipulus Purwakarta, dan kebetulan saya mempunyai tugas dari mata kuliah kewirausahaan, yaitu untuk mewawancarai salah satu pengusaha, baik itu petani ataupun yang lainnya gitu. Baik, maka dari itu saya ada beberapa pertanyaan tentang pertanian yang sedang Bapak garap tersebut gitu. Boleh. Ya. Pertanyaan pertama itu Pak, mungkin sudah berapa lama Bapak menjadi profesi pengusaha pertanian tersebut ini Pak? Untuk pertanian ini sudah berjalan lebih kurangnya 3 tahun, bertahap dari mulai dulu itu buka setengah hektar sampai sekarang lebih kurangnya 3 hektar. Oh ya, alhamdulillah, berarti berkembang ya Pak? Alhamdulillah berkembang. Ya, selanjutnya tanaman apa saja yang biasa Bapak tanam Pak? Selain ini kan sekarang tomat ya Pak. Kalau sebelum-sebelumnya apakah ada tanaman yang lain? Untuk palawija sendiri ini biasanya ketika awal mula membuka lahan kami biasanya menanam timun karena return atau cash flow-nya lebih cepat itu dibanding dengan sayuran yang lain. Kemudian nanti akan disusul dengan cabai rawit ataupun cabai keriting, dan selebihnya itu kembali ke pilihan masing-masing lah. Kadang menggunakan tomat atau sayuran yang lain dan sebagainya. Selanjutnya, apa saja yang perlu disiapkan dalam proses yang dilakukan untuk menanam atau bertani seperti sekarang ini Pak? Kalau berbicara proses ini cukup panjang, dimulai dari karena ini memang lahannya sewa, jadi untuk anak muda khususnya tidak ada alasan untuk berwirausaha. Yang mau tani kita bisa sewa lahan, yang mau ternak dan sebagainya mungkin itu juga bisa sewa. Setelah itu kita menggarap lahan ini dengan membuat gulutan-gulutan terlebih dahulu dengan pupuk kompos dan lain sebagainya, hingga menunggu fermentasi untuk kemudian nanti siap untuk digunakan untuk menanam palawija itu sendiri. Kemudian biasanya dalam jangka waktu berapa bulan Pak bisa memanen hasil bertani ini? Karena kami ini fokusnya hanya 3 saja, yaitu timun, cabai, dan tomat. Untuk timun itu 1 bulan bisa panen di umur 35 hari. Untuk cabai besar, cabai keriting itu biasanya di umur 90 hari kita sudah mulai panen. Dan untuk tomat sayur biasanya itu di umur 3 bulan bisa panen. Namun ini tomatnya karena memang tomat buah, jadi ini lebih cepat panennya di umur 2,5 bulan, lebih kurang seperti itu. Mungkin apa dari cuaca juga bisa berpengaruh Pak untuk hasil bertani ini? Untuk hasil budidaya tentunya cuaca akan sangat menentukan keberhasilan terkait dengan budidaya, dimana saat ini kan memang musim hujannya cukup rapat, hujannya ini cukup besar lah, sehingga banyak tanaman tomat ini yang daunnya mungkin memang terserang berbagai hama penyakit patogen seperti layu Phytophthora, kemudian busuk ranting, busuk batang, layu Fusarium dan lain sebagainya. Itu memang banyaklah serangan yang penyakit yang menyerang pada tanaman itu sendiri. Jadi selain cuaca juga mungkin dari bertani itu kan ada hama-hama pastinya ya Pak. Maka dari itu bagaimana cara Bapak dalam mengatasi hama-hama atau hambatan dalam bertani tersebut Pak? Untuk hama terus terang di musim hujan ini cukup kurang karena memang intensitasnya rendah serangan hamanya.
Dan untuk hama itu sendiri kita harus selektif secara bahan aktif karena memang ada beberapa hama itu harus tepat sasaran secara bahan aktif. Kita di sini selalu melakukan rolling bahan aktif supaya hama itu nanti tidak kebal terhadap salah satu bahan aktif. Misalnya kutu daun kita menggunakan abamectin, kemudian akarisida dan lain sebagainya. Karena saya kira untuk hama sendiri ini di zaman sekarang itu mudah dikendalikan karena memang banyak sekali obat yang sudah sistemnya translaminar atau dapat menembus langsung ke jaringan tanaman itu sendiri. Maaf Bapak, sebelumnya apakah saya boleh mengetahui tentang biaya menanam sayuran atau bertani ini dan juga hasil pendapatannya gitu, biasanya sampai berapa gitu Pak? Untuk hasil kita tidak bisa menjamin karena memang pasar itu tidak bisa diprediksi tentang pergerakannya. Namun kalau kita rata-rata berasumsi atau rata-rata misalkan 1 hektar itu rata-rata menghabiskan uang 150 juta per 1 hektar. Jadi kalau kita tanam di awal pertama kali nanam timun itu biasanya per hektar itu 50 ton. Kalau kita kalikan saja misalkan di angka 5.000 saja itu kan sudah 100 juta. Artinya seperempat modal itu sudah kembali. Nah, ini kan ketika sudah dibuat gulutan seperti ini kita bisa menanam 7 sampai 8 kali menanam. Nah, di cabai misalnya 1 hektar itu bisa populasinya itu bisa sampai 24.000. Kalau kita asumsikan dapat 1 kilo saja, 1 batang, 1 tanaman itu kan sudah di angka 24 ton. Anggaplah kurang misalkan kita gebuk rata 20 ton. Kalau harganya seperti hari ini misalnya cabai keriting itu di angka 50.000, itu 20 ton dikali 50.000 itu kan bisa sampai 1 miliar. Itu dalam jangka waktu 7 bulan. Saya kira itu bisa mengalahkan pendapatan yang gajinya tetap lah, kurang lebih seperti itu. Lalu kalau biasa memanen itu Bapak suka menggunakan tenaga sendiri atau menggunakan mesin Pak jika sudah siap dipanen? Kalau kita dari awal menggarap lahan tentu kita menggunakan mesin ya. Kita menggunakan kultivator, cakar baja dan sebagainya. Namun untuk berbudidaya kita menggunakan tenaga kerja manusia konvensional. Namun dalam beberapa teknik misalkan kita melakukan menali itu sudah menggunakan alatnya tersendiri supaya mengefisiensi waktu dan biaya. Baik Bapak, mungkin itu saja. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya dan alhamdulillah sehingga saya banyak mengetahui tentang bertani tersebut dari Bapak. Baik, itu mungkin saja wawancaranya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah hasil wawancara mengenai pengusaha bertani. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.